Halo, enggaknya turun Bang. Halo. Ada the power of mak-mak. Majuan kemana? Ya, jatuh kalau saya maju. Iya ntar, iya. Oh majuan lagi. Ini bang katanya suruh maju ngikutin mama dikit. Ya, oh, nah, ya begitu katanya. Ini kelihatan kok udah. Oh, orang PA dilihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah. Begitu banyak guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita, yang sama kita muliakan, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Slamet Syamsuddin selaku Rais Syuriah Prinu KSB, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Naufal selaku Syuriah Prinu KSB, Ustadz Haji Agus Komarudin selaku Ketua Tanfiziyah Prinu KSB beserta jajarannya, guru kami Ki Haji Dedi Iskandar pengasuh MMJ Perum KSB Blok C, yang sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Huda Bapak Haji Umar Alamsyah, dan yang sama kita hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Sukaragam Bapak Haji Ucup Keeng, Ketua RW 017 Blok E Perum Kota Serang Baru Bapak Haji Panji Budi Santoso SH, Bapak Kapolsek Serang Baru Bapak AKP Josman Haryanja SH, Bapak Dan Ramil Serang Baru 12 Bapak Mayor Infantri Terusno, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Herianto Ketua Majelis MJA Urum KSB Blok E, Bapak Haji Nurhali Sohibul Majlis, dan Ketua DKM Seperum Kota Serang Baru, para guru dan kiai di Masjid Miftahul Huda, para Ketua RT 01 dari 1 sampai 9 RW 17 Perum KSB Blok E, ibu-ibu muslimat BKMT serta Majelis Taklim se-KSB, dan para panitia Tabligh Akbar, yaitu ketuanya ada nih Bapak Ustadz Haji Tri Agung, lupa baca kelewat, dan para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terkhusus tim Hadroh luar biasa. Hadroh apa namanya? Al-Muhibbin. Alhamdulillah teman-teman tim Hadroh, dan juga Abang Soundman yang di belakang yang mantep nih soundnya, kalah dangdut nama ini enak, dan para semuanya yang hadir yang gak kesebut namanya karena emang cuma 15 doang ditulisin di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya.
Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam hari ini di halaman Masjid Jami Miftahul Huda Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H. Tanda kutip cinta Rasulullah SAW, perbanyak sholawat bersama titik 2. Dibaca diri dah. Mudah-mudahan kini semua menjadikan Rasulullah SAW gembira dan senang. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan kita berharap dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Kita sholawat ya bu. Ya bu. Siapa orang yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, dia akan dibalas kebajikan 10 kali. Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin wa akhrijna him salimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma sholli Muhammad wa ashghil zalimin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga selawat kita langsung sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati Maulid. Apa itu Maulid? Bu, siapa yang nyuruh kita Maulid? Siapa yo? Ayo siapa? Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayatnya jelas. Secara tidak langsung Allah bilang, kalau mau nyontoh Nabi nih, kalau mau nyontoh Nabi ya begini nih.
Jadi yang nyuruh maulid itu Allah Subhanahu. Jadi maulid itu bukannya bid'ah, Bu. Yang bid'ah itu apa? Ulang tahun, itu bid'ah. Kan kerjaan orang stres. Lilin mau ditiup dinyalain dulu, kan PA. Ayo dah. Lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain ditiup. Kan mati. Pakai nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Lah mati panjang umur. Bener, Bu? Jadi maulid itu udah dijelaskan bahwa maulid itu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang nyuruh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ada perintah, Allah duluan yang solawat. Maka ada perintah buat kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, disuruh bersolawat kita kepada Nabi. Maka ini maulid adalah perintah Allah. Jadi kalau ada tetangga yang ngomong bid'ah, biarin, itu urusan lu. Ya po, ya po. Yang jelas yang kita baca tadi nih maulid yang dibaca anak hadroh. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, tuh anak hadroh yang megang bass ditabuh kencang buat dia. Ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Tuh. Makanya jangan macam-macam sama anak hadroh. Kalau ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya aman, tenang aja. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacarnya. Tahu sendiri anak hadroh, wah tabukan sampai melintir kok. Jadi yang kita baca sholawat diiringi dengan peringatan, dibaca kisah maulid, maka maulid ini perintah Allah. Maka dibaca dirawi, assalamu alaik Zainal, assalamu alaik. Ada kan dirawi? Ada kan dirawi? Iya jelas, assalamu alaik. Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu Bu, waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, diprotes sama malaikat. Ya Rabb, kenapa kau ciptain Adam? Adam kan manusia. Ngapain? Diprotes Allah. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pada heran, malaikat kagum Ibu, sampai-sampai malaikat bertanya, "Qila huwa Adam." Ya Rabb, inikah yang disebut Nabi Adam yang akan kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, "Adamu uniluhu a'lal maratib." Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi. Ada kepo. Kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh. Apakah ini disebut Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Kalau bukan Nabi Nuh siapa? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim yang kau ciptakan nurnya? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim Pak lagi dibakar tuh sama Raja Namrud. Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu enggak ada yang panas kok, adem semua.
Nenek masak 3 jam kagak matang-matang. Apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di dapur, yang di depan kompor. Baca nih ayat kok. Cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya narukuni badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Bener kan? Nabi kepo malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita, Bang. Di mana-mana musuh nggak demen, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib, Bang. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Jinnya banyak banget. Ketika Nabi lahir itu jinnya pada selawatan. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang diselawatin? Jin pada selawat. Rasulullah lahir, jin selawatan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang kagak demen baca selawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Di teman gerandong, gandarwa, bebegi, kuntilanak, sudal bolong. Jin selawat. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabi kita belum lahir, Nabi kita, Nabi Muhammad belum lahir kok, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir. Mana buktinya? Baca di Rawi. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan Rawi? Maulid tiba ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Pak, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin nih ya kitab Taurat ya, sampai khatam total ya. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata ibu. Kalau kata bapaknya jangan. Kalau kata bapaknya simpen. Bocah dulu menurut. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk bu. Takut. Bocah sekarang diomelin, gua tenggorokan bapaknya dilongok. Ngapa lu bak? Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis di dalam kitab Taurat apa? Akan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita udah ada. Kenyataannya sama cerita sama kenyataannya sama. Enggak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak bininya bunting 9 bulan. Kayak ngomong aja sama temennya, ngagul. Lu liatin nih, ntar istri gue lahiran anak apa sih putih, bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Bu, Nabi mah cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Maka Rasulullah lahir, Bang, sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan apa? Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong.
Kalau di sini ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Apalagi Rasul dikatakan Azgal Azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak, Bu, kita kemana-mana bawa kotoran dalam perut, bener? Ini di perut kita banyak kotoran nih. Kemana aja kita bawa, ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf Ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pikir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Bener, waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah, istri beliau, ibu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin sama Siti Aisyah. Tuh. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang kerja, apalagi habis macul. Sini bang, minyak kasturi bang, minyak misik bang, lapin bu, baru cium, rasain dah. Ini deh, bau perengus. Nih, Masya Allah, Nabi Zainal Anbiya Azgal Azkiya. Nih satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bakal nolongin kita ntar di akhirat. Pok, mana buktinya? Ini ada cerita Pok. Ini cerita. Asal kemari bunyi. Storing. Efeknya turunin aja bang, suara asli, ngapa-ngapa. Bu, cerita nih, ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran. Gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Kagak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Wah, gak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Gak ada yang nempil. Seluruh pemimpin dunia ditantangin. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Rebah lah, masih kiamat. Masih kiamat, masih kiamat. Ini kan cerita kiamat, lo jangan baper. Cerita kiamat. Enggak ada yang bangun. Rebah semua. Lalu Allah berseru-seru bang di situ. Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bu. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan. Malaikat hidupin. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, baik ya Rob. Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kecil kenapa? Dicekekin mulu sama dia bu.
Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Amanat yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya turun masuk ke surga. Ngapain ya Rob? Saya berdua ke surga. Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail bu turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ya kongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini bagaimana nyarinya. Yang mana kan nyari kuburan, nyari serang baru aja nggak nemu. Lu coba cek di Google Map kali ada. Nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita nih? Kita kagak bisa nih, masa ke alam suruh nyari kuburan Nabi. Nah udah hancur semua nih alam. Begini aja nyok, sujud nyok. Sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud ibu. Dengan izin Allah bang, terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat? Cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Bener ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah pertama kali? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah bang, pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya, orang Serang Baru. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya, gue nggak tugas gue bangunin doang ini. Nyok kita berangkat dah. Kemana Jibril? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat ah, kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Sesuai aplikasi. Diajak pakai buruk. Kencang masuk ke dalam surga ibu bapak. Di dalam surga Rasulullah kayak orang nggak betah. Rasulullah di dalam surga bengong aja. Beliau rada galau, bete, gabut. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini. Dapat kursi empuk, ada tisu, air bening doang. Ini kemarin-kemarin nengoknya. Baru kali ini air putih launya tisu ini. Ini air bening ini, bukan air putih. Air putih mas susu. Bismillahirrahmanirrahim. Bening banget bu. Taruhin cupang hidup ini. Bisa ngedopin ini. Enak rasanya. Air putih, air bening. Air bening itu bisa naikin darah tinggi. Jangan sering-sering banyak minum air bening. Kemarin saya minta bikinin kopi bu, dikasih air bening lagi. Kopi, air bening lagi dikasih. Gue minta kopi, air bening lagi. Lu budek apa gue minta kopi dikasih air bening? Nah tuh air bening bisa naikin darah tinggi. Bu, Masya Allah luar biasa. Rasulullah ditegur sama Allah. Muhammad gak betah di surga? Betah ya Rob, saya betah di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Muka rada murung.
Ngomong dong. Saya udah enak di sini ya Rob. Tapi saya bengong mikirin umat saya nasibnya bagaimana ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang maunya apa kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Udah enak di sini. Saya pengen nengokin umat saya. Luar biasa Bu. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu pemimpin yang model begitu? Ya Allah, udah di DPR mah lupa. Nih tahun politik, pada jualan. Ya Bu, tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Udah di dalam DPR lupa, kan kita nih besok mau pemilu, yang paling capek kan kita Bang. Bener Bu? Lah iyalah, ibarat naik panjat pinang, yang paling capek kan yang di bawah itu. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi ingat dong, kalau di atas, ingat hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek Bu, semua dimakan sama dia, habis panci-pancinya dikerepus semua kok. Solar dia minum, bensin dia minum, wow, aspal dia makan, sampai kabel telepon dimakan juga najong, bansos buat rakyat habis dimbatin najong amit-amit. Ya Po, makanya kita kudu dewasa. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Enggak ngapa-ngapa, kita wajib ngikutin yang namanya besok pemilu, kita ikutin pemilu, jangan golput ya Bu. Iya Bang, ayo semua yang udah daftar tetapnya, semua pemilih kita ikut datang ke TPS. Namanya pesta demokrasi ya Bu. Kita kan warga masyarakat negara yang demokrasi, bener? Mau pilih siapa silakan. Lu pilih siapa Po besok caleg? Gue sih milih dia no yang ono. Ya udah nggak apa-apa Po. Lu mana? Gue mah yang ono lain. Gue mah melu. Ya udah Empo lewat sono. Saya lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep urusan. Bener Bu? Berhenti kita udah gara-gara beda partai, beda pilihan kita berantem. Bener? Kita harus dewasa. Ini Rasulullah luar biasa. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar nengokin kita umatnya. Alhamdulillah. Nah, baru mau keluar Nabi dibangkitin depo. Tuh, soundnya tuh, backsoundnya begitu. Bu, baru kita dibangkitin oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Seluruhnya manusia dibangkitkan, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Semuanya masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita Abang. Hari kebangkitan tiba, sejengkal matahari di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Nggak ada yang jualan air Po. Nggak ada yang galon isi ulang juga nggak nemu di sono. Bener Bu? Masing-masing bawa diri. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid, tenang aja, Allah sediain di sana hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, biarin di sono dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak dia nolongin Po. Makanya kita baca sholawat sekali dibalas 10 kali oleh Allah kebajikan. Pak Ustaz, saya lagi halangan ini, boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun ada pahalanya.
Baca solawat pengen pamer sama orang, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya solawat kok. Makanya mama kalau ngaji di pengajian tuh tengari-ngari jam 1 uang-uang udah nyampe ke majlis taklim. Speaker dihidupin, mic dia colok. Dia panggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya, Rodiah, Romalah, ngaji sini lu, Kokom. Minah ngaji sini lo ngaji dipanggil atu-atu temennya sambil nungguin datang temennya dia selawatan tuh emak-emak Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya kan po tuh adinul lana wal aqulana waladululana. Assalamualaikum, salam lu nyampe Ji, duduk sana ya pojokan. Waladululana walkululana dinul. Assalamualaikum, Bu Haji Bogler ambal buat usaha dari situ ya. Walakulana lah berhenti selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, tentara. Jadi semangat bacanya tentara Mesir. Adinulana wal aqulana wal adlulana wal kullulana. Semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal aqulana. Yang dibawa kipas angin nenek-nenek keleker. Ya Allah. Ya kalau di sana semangat bacanya orang Arab tuh. Oh, orang mana tuh? Ya orang sana udah Timur Tengah tuh kalau lagi bikin umroh kok habis ngambil mikot baca talbiyah, Bu, lah semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik begitu jadi sedih. Masya Allah. Selawat yang dibaca Bu, masak nyuci goreng tempe selawat Mbak selawat. Lihat orang-orang tua dulu, Masya Allah hidupnya berkah po, nggak pernah lepas dari selawatan. Saya punya nenek tuh, ya Allah po, Masya Allah udah tua, tapi kalau lagi masak goreng tempe enak sambil dia goreng tempe baca selawat. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, lin nabi khairil anam wa bi umil mu'minin. Ya Muhaimin, keenakan selawatan tempenya angus. Pas lakinya makan, malu ini ngapa tempe angus begini? Ini gara-gara Muhaimin cawapres, bukan selawatan. Iya, itu melain lagi ntar pasangannya sama Pak Anies. Ya, jadi amin. Jadi kampanye ini amin. Biarin dah. Berarti kagak boleh amin, diomelin lo. Amin, orang amin emang apa sih? Nah, MK telah memutuskan aturan pemilu 2024 bahwa kampanye di tempat-tempat ibadah dibolehkan, di tempat-tempat instansi boleh, di tempat sekolahan boleh. Jadi kalau di masjid nggak boleh, di masjid nggak boleh. Tapi kalau orang imam baca Fatihah waladhdallin, amin. Masa diprotes sama Bawaslu? Orang amin. Jadi ke sono-sono kok. Bu, selawat Mbak. Akhirnya biarin dah, bekas selawatan mari gue makan, hitung-hitung tempe selawatan tuh. Enak, orang-orang kagak masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, udah laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang goreng tempe nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa?
Masa siaku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Allah po, itu lagu aslinya Iis Dahlia, dinyanyi nama Anissa Rahma dari New Palapa. Enak banget dikoploin ya, Bu. Selawat mbak, lakinya denger kagak jadi masak itu, Bu, berantem habis kompor tendangin. Tapi kalau kita lagi berantem ribut sama suami sama istri, selawatan jadi adem, bener dah po, jajal dah. Kok gacayaan. Kita lagi kesel banget sama laki nih, udah nggak apa-apa, selawatan aja. Laki kita namanya si Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Tuh enak. Anaknya nyautin, wajamil, wajamil, wajamil sidina Nabi, wajamil. Bininya Rodiah, dibalikin lagi, Rodiah ya dawalayan. Bininya kesel, ya Taibah Rodiah. Anak yang kecil ngikut aja lagi, ya jemalu, ya jemalu. Ya jadi kagak berantem kok, lomba marawis. Makanya selawat. Bu, lawat adem do, dibangkitin kita di akhirat, kumpul jadi satu. Orang yang rajin sholawat diselamatin, alhamdulillah. Rame-rame kita dalam butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Semua manusia dijadiin satu, minta tolong. Kemana ngadepnya? Datang rombongan kita ke Nabi Adam, minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, tolongin kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, jangan-jangan sama gue ada. Nabi Adam dosanya satu po, diusir dari sorga. Dosanya cuma satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa, rayu laki lu, makan buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal selamanya di sorga. Ayah dirayu-rayu dah. Yang namanya laki-laki bang, kalau udah kena godaan perempuan lah, lama-lama teklok. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, karena godaan perempuan teklok. Dirayu-rayu, deketin, ayo ayang beb, ayang beb, ayang beb, mam dong tayang, mam ya, mam, tuapin, tuapin, tuapin. Akhirnya kerayu-rayu Nabi Adam, dimakanlah buah khuldi sama Nabi Adam, maka nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur kaum ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, lah ribet po. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi, lah ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Sampai di dada terbelah dua. Bersyukur terbelah dua. Kalau satu doang belah kayak tumor. Bener bang, abang agak percaya, ntar pulang lihat aja. Tanya, neng ini buah khuldi neng? Bukan bang, ini paya Arab. Dia bocah, lo kagak paham. Itu kan tempat lo nyusuk. Itu susu anti pencah, anti penyok, anti gores, anti penyok, anti pecah itu, anti karat. Gampang ampleh. Jadi kesono-sono ya. Nabi Adam gak sanggup kok nolongin.
Kata Nabi Adam, jangan sama gua dah, gua nggak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Nuh mah orang Jawara, Nuh. Datang aja ke sono ke Nabi Nuh. Rame-rame rombongan kita ngadep minta pertolongan ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin kami Nuh. Kami dalam kesusahan Nabi Nuh. Tolongin Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan si lain man. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga nggak sanggup tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu susah banget diurusin si Kanan. Gua ajak naik getek yang gak mau. Dia mau kelepuk ikutin orang kafir. Jangan sama gua dah. Coba ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mah Khalilullah. Rombongan rame datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, tolongin kami. Kami dalam kesusahan. Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, mohon maaf, gua nggak bisa nolongin lu. Gua juga lagi bingung di hadapan Allah. Punya dosa seumur hidup 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bang. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup nangis di hadapan Allah seumur hidup 3 kali bohong. Lah kalau model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalam. Agak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Bener bu? Nabi Ibrahim 3 kali bohong nangis di hadapan Allah. Jangan-jangan sama gua. Coba ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa no, dia mah dianggap jadi Tuhan. Mau hadap ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh, dari dada aja. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga Nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini nggak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya bini. Makanya jomblo seumur hidup. Makanya ikut-ikutan umatnya, nggak kawin. Itu pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Dia ngikutin Nabi Isa, nggak kawin. Ngikutin Nabi Isa dia nggak kawin. Kan sayang-sayang bang ya, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah luar biasa ibu. Rasulullah manggil-manggil kita. Sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat kepalamu. Ada apa? Ngomong, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, ibu, abang. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang agak sembahyang? Biar kita dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudhu, muka kita akan bersinar, bercahaya di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Amin. Di dunia kita dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudhu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi karena sering kena air wudu. Makanya ini mau selesai malam ini biar ada bekasnya. Yang belum doyan sholat jamaah, ayo doyan sholat jamaah di masjid kita. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau biarin tetangga baru doyan sholat. Jangan dikata apa-apa. Orang baru belajar sholat. Lambat-lambat dikit nggak masalah. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Rasul ngajarin basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru.
dimudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan mengejek. Beliau ngerangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini dakwah yang mantep yang diajarkan Rasulullah. Beliau ngajak bukan ngejek. Sekarang kebanyakan orang pada ngejek mulu, ya po, ya po. Ini yang bikin hancur kita, rusak kerukunan kita gara-gara ngejek mulu. Biarin, jangan pakai ngejek-ngejek. Lu mah biarin aja. Beda pilihan, biarin. Lu jangan pakai ngejek-ngejek ya po. Jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong. Ya bu, ya bu. Nih kita masuk ke masjid. Alhamdulillah. Ayo sholat jamaah. Ini kan masjid kita simbol demokrasi. Bicara demokrasi, umat Islam udah duluan belajar lewat masjid. Ini masjid Miftahul Huda. Ya bu, ini masjid Miftahul Huda. Ada aturan di masjid Miftahul Huda. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Weh. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Rah, maafin Rah tuh yang ngomong tuh. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Demokrasi. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Sudah datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Ngulon. Dia dari mana dia? Dia dari Wetan tuh, ngadep Ngulon. Lalu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga loh. Semuanya sama di hadapan Allah. Bener ibu? Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil, jangan bicara soal politik, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku, jangan. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Di masjid jangan pernah ngomongin suku, di masjid jangan pernah kita ngomongin warna kulit begini emang kita mesen. Kita kagak mesen ya bu. Jangan ribut dong soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita mesen. Enggak, jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget mulu. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Emang dia order? Enggak kan? Iya bu. Iya bu. Kalau sudah masjid semua ke masjid, masuk sholat jamaah. Di masjid diajarkan demokrasi. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Sholat bacaannya sama. Gerakannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, beda, beda. Tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener bu? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid. Bener dah. Kita Indonesia 700 lebih bahasa. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nah naunan si lain euy. Saudara kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Saudara kita dari Ambon Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah mati lama-lama. Makanya diajarin demokrasi lewat sholat berjamaah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaan yang sama, gerakannya juga sama. Ya bu? Dan bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda-beda tapi satu tujuan. Diajarkan demokrasi. Kalau sholat berjamaah syaratnya dua. Ada imam, ada makmum. Makmum mau siapa aja boleh. Lah makmum. Ustaz. Dia kan tukang mabok itu. Boleh jadi makmum itu kalau sholat. Lah boleh. Lah tibang makmum. Emang dia mabok apaan? Tuh kalau naik mobil muntah. Wah, kagak minuman timur berarti.
Orang makmum silakan. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fase itu Pak Ustadz. Boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan jadi imam. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Lah tibang rakyat, baru lahir, brol, rakyat udah. Mana nanggung utang negara baru lahir. Bener bang? Tapi nggak sembarangan jadi imam. Kudu ada pilpres, pileg, pilkada, ada. Nah, imam sholat ada syaratnya, nggak sembarangan. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama bacanya harus fase. Fase, yang fase. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh bu. Temen bindeng kita tanya mau kemana lu? Ngalung. Nggak jelas. Lu dari mana? Ngalung. Nggak ada anta. Gue dengar bapak lu sakit. Meninggal. Oh mendingan. Dengan kita meninggal. Dari pemimpin yang fasih, yang ngomongnya enak, nggak janji-janji doang, ya po. Janjinya ditunaikan semua sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, ngomongnya enak, senyum, cerdas, ganteng, keren. Enggak, udah cerdas, bagus, keren. Dia mantep udah. Pokoknya itu fasih ngomongnya, dan juga nggak janji-janji. Yang fasih. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fasih. Bagaimana cara milihnya? Bacanya sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Cari imam yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengenannya kagak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita jadi makmum? Lu kalau jadi imam, sholat jangan lama-lama bacanya. Kan begitu ya, Pok? Ya, Pok? Ya bang, lah iya. Yang mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, Tabarok, Waqiah. Makmum di belakang ikut yang ikut, cuma hatinya ngomong. Apa yang dikata dalam hati? Besok gua kapok sembahyang melu. Bener kan? Lah iya, yang alim yang lebih tahu maunya makmum, yang lebih tahu maunya rakyat. Rakyat pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih kepengenan kita rakyat? Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah. Ya Pok. Ya Pok. Ya Pok. Yang alim. Makanya Rasulullah bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, bacaannya ringankan, jangan panjang-panjang. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin po sama Rasulullah. Ketika jadi imam tuh Mu'adz, diomelin sama Nabi, habis baca Fatihah, bacanya Al-Baqarah, sholat maghrib berjamaah, ditegur sama Rasul, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa. Lu mau baca surahnya sampai habis atau Al-Baqarah sampai 1 surah, silakan. Kalau rame-rame ingat dong, lu kan pemimpin, lu kan jadi supir. Supir kudu ingat penumpang. Yang namanya penumpang macam-macam. Ada orang bunting, ada aki-aki, ada nenek, ada anak orok. Iya, Pok. Ingat diomelin, makanya jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam bacanya jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, kelamaan. Udah cukup 2 periode, jangan lama-lama. Udah gantian. Nah, jadi kemana-mana ini ya. Ini malah ngelempengan aja ini mah ceritanya. Bu, yang alim. Ustaz sama-sama alim kan, pasenya sama di kampung saya nih jadi imam. Alimnya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun dia bareng ini ngerayain. Sama umurnya, sama. Kalau sama umurnya juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Posa dari masih kecil. Dia kan CS kental ini dia dari masih kecil. Kemana aja berdua-duaan mulu. Punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah, dia mah berdua-duaan. Habis dah syarat fikih, habis dah bang, 4 habis. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Kalau pasiennya sama, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga sama,
Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya, ini tambahan doang nih, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Tambahan doang ini po. Kalau bininya 2-3 kan dia rada sabaran po, tidur di sono, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Ini mah tambahan doang dari saya. Lah bener po. Imam sama makmum nggak sembarang, boleh siapa aja boleh, nggak sembarangan jadi imam. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, lah kacau sholat. Dulu kejadian bang tahun jebot, bener ada 4 orang goblok kok. Tahu kan goblok ya, bego, blow on, tolol, PA. Orang PA itu kan minum es ditiup, dikira panas ngebul, ditiupin tuh es. Ada 4 orang goblok sholat di musola bang. Musolanya udah tua, atasnya pagar tikus mulu. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh pas di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Mau atahiyat kaget tuh imam. Tuh tikus jatuh. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Lo batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus nih, mau negor sang imam, karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat gak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Ini kan seharusnya yang 1 selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, nih bocah PA. Makanya diajarkan kita ada imam, ada makmum. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kelar maulid, ayo siarkan masjid kita. Yang belum doyan ngaji, ngaji, ada pengajian, ngaji po. Mau ngapain lagi, udah tua, udah nenek-nenek, ngaji aja. Tasbih pegang udah banyakin, subhanallah, 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 zikir aja. Udah tua-tua diajak ngaji, ada aja alasannya. Ngaji nek, malu memantu, ntar apa gue masih ngeplek. Nenek ngeplek najong. Ngaji po, ngaji nggak ada batas waktunya. Kita kumpul di pengajian, alhamdulillah. Dengan kita ngaji kumpul nama guru, nanya apa aja bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita ngaji. Nih kita kumpul bu, ngaji udah. Jangan nyari waktu luang, tapi luangkan waktu. Bicara sibuk, semuanya kita sibuk. Ustaz, saya pengen buat ngaji, gabung. Repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah tua ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener bu? Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Mujur ngalor, mati dah. Jangan pakai kagak ngaji, ngaji aja udah datang. Mau bisa kayak kagak ikutin guru. Usah dia bawa kitab, ngikut bawa kitab. Padahal kita nggak bisa baca kitab Pak Ustadz, bawa aja. Guru kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Ngaku aja bu, malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih, lama dia kalau jadi imam. Pindah terawih. Giliran makmumnya imamnya cepet, nah gue demen dia nih. Dia kalau jadi imam cepet nih baca dia. Gue nggak pakai usul lagi udah. Boleh. Nenek nyunsep juga gue nih. Pahalanya gede banget ngaji. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit pakai modal kok, minimal jeruk 2 kilo bawa. Jangan datang doang nengokin kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus di rumah sakit. Jadi dateng aja nggak bawa apa-apa. Pakai nanya lagi, emang apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus begini, emang apa yang lu rasain?
Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok gue kayak diimpus begini, ya lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali, karena gue rasain ada asemnya, ada manisnya. Ngempea juga itu. Masya Allah. Luar biasa kita ngaji. Kalau tahu kalau ngaji ilmunya ada, ibadah jadi bener. Saya ngajak, kalau ngajak berarti bareng-bareng, ya Bu. Kita kan enak, soleh bareng-bareng, pinter bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng. Kan enak ngaji. Berapa jam sih paling, Ibu? Ibu, kita sempetin waktu. Entar kalau udah tua, ngaji kuping rada budeg. Mata kurang awas dah. Guru ngajari setengah mati. Baca nek, innahu kana tawwaba. Ayo nek, baca nek. Nguping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Ini kalau udah tua kok ngaji ribet, ngajarin setengah mati kita. Ayo nek baca alam taro kaifafa eja. Alam taro kayak apa? Kaifafa nek bentet kaifafa. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja. Kita ngaji, mumpung masih sehat, dikasih kesempatan oleh Allah, manfaatin buat taqarrub, cinta sama Nabi. Ayo ajaran-ajaran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita ngaji, kumpul di pengajian, dosa kita diangkat kok. Ayo ngaji, dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek. Bener po, raba dari kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong nih sama, banyak dosa po. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin, nggak apa-apa. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang, nggak ngapa-ngapa. Yang namanya kita salah mata, salah lihat, ya po. Dosa-dosa yang kecil dirontogin, diusap, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apa dosa melaki, Bu? Masa abrek-abrek. Yang belaga-belaga budek po, dosa melaki. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa melaki. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Orang kampung saya begitu. Ketularan orang sini. Ya Allah. Laki lagi tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur, suruh nyiat jam. Lah ibu aja yang melek nyiat jam. Kan salah itu bini. Bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh nyiat jam. Nyari lu baru tidur, bangun, tidur bang. Kerja lu tidur mulu, udah bagus, tidur aja kerja. Salah mulu empok itu. Nyari baru bangun, habis rezeki lu dipatok ayam no bang. Lakinya ngomong, lah emang ayam gue yang ngempanin. Pakai dipatok ayam. Yang kecil-kecil dirontongin, alhamdulillah. Iya, kalau istri yang doyan ngaji, tahu ilmunya, sama laki hormat turut, dikasih uang belanja pas-pasan juga, alhamdulillah, terima aja kok. Sebelum saya baca berita bang, ada tuh saya lihat di WA, ada kasus bapak-bapak karena kurang ngasih uang belanja, lagi tidur palanya digedik sama bininya, sampai bocor. Makanya yang begitu bang, besok abang tidur pakai helm. Baru ini katain sama anak bapak ngimpi nge-grab. Ya Allah. Ini kita ngaji, dosa diangkat, pahalanya dapat, silaturahim jadi nyambung. Alhamdulillah. Ini kita ngaji begini, silaturahim kita nyambung bang. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Bener. Panjang umur, memati rada jauh. Padahal udah ada catatannya sama Israel. Ada catatannya. Catatan ditulis sama Israel. Tanggal 10 September 2023, hari Minggu malam Senin, saya mau berangkat ke KSB. Ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya? Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat sono, berangkat dia kemari Israel po. Pas mau dicabut, orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan kepada Allah, ya Rob, orangnya nggak ada di rumah. Kemana? Karena tetangganya pergi maulid di Masjid Miftahul Huda. Oh, jangan dicabut, jangan, tunda. Orang lagi maulid dengerin ceramah, jangan. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Mudah-mudahan nggak ada yang pulang ya.
Di tempat acara aja ingat, ya Allah, iya ya, ntar semua haji ya mau ibadah, mau bangunin ntar tahajud. Oh, lagi tahajud nggak jadi lagi, po. Ya Rob, orang lagi tahajud jangan, tunda aja, ntar subuh baru cabut. Habis sholat subuh dia ingat, ya Allah, ntar sebelum masak saya mau sholat duha. Nggak jadi lagi Israel nyabut. Ya Rob, orang lagi sholat duha, lagi ngapain dia? Lagi doain suaminya, ya Rob, kerja, berangkat. Ya Allah, rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin apa? Kalau masih di bawah bumi keluarin apa? Kalau masih ada yang jauh deketin apa? Kalau masih ada yang dikit banyakin apa? Kalau ada yang haram halalin apa? Boleh kok doa, ada ngapanya? Tuhan juga dengar. Orang lagi duha, iya, jangan ya Rob, jangan lu cabut Israel. Kata Israel, ya Rob, saya kelamaan di KSB. Udah dari malam saya belum dapet ini. Udah pindah. Akhirnya dia pindah ke Tegal Danas. Rombongan Tegal gede soalnya yang di pinggir-pinggir kali. Emang saya sering lewat situ, po. Mampir mas, mampir. Diberhentiin saya. Ada apa mbak? Biasalah jualan. Jual apa malam-malam? Jual rempah-rempah. Ya saya bingung, rempah-rempah apaan mbak? Kalau merem dikasih upah. Wah, kok katanya jablay bang. Langsung aja peci haji saya pakai. Waduh Pak Haji. Kalau Pak Haji gratis lah. Gak apa-apa, saya nyari berkahnya sama Pak Haji. Suwe bener. Masya Allah. Orang silaturahim umur panjang, rezeki murah. Alhamdulillah. Kita hadir kemari silaturahim. Kalau gak datang kemari nggak dapet kita botol aqua. Ya kok nggak dapet kita snack. Makanya kita datang silaturahim umur panjang rezeki murah. Makanya kalau kita silaturahim di pengajian dipanjangin umur, berkah usia. Maka ini maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Ayo ajaran anjuran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan kita. Kelar maulid biar ada bekasnya. Pengajian makin syiar, masjid kita makin syiar. Insya Allah kita semua dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah insya Allah ini malam kita sudah bersolawat. Ini malam kita sudah berkumpul mendapatkan nasihat. Semua kita lagi ngaji. Dan nanti kita akan tutup dengan pembacaan doa. Berkah semua. Bu. Kalau kita udah berkah, apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Insya Allah dengan kita berjamaah kumpul di pengajian, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih keuntungan buat kita. Alhamdulillah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, turun rahmat kasih sayang dari Allah dan keuntungan yang kita dapetin. Alhamdulillah. Malam ini ada dua keuntungan yang Allah berikan. Apa? Pertama, ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita ntar dikasih makanan. Panitia udah nyiapin kan satu nampan berempat. Bu, malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Untung yang kelihatan segitu doang. Boro-boro ditengok langsung jatuh kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah. Pahala Allah berikan begitu besar buat kita. Dengan kita duduk berjamaah, kumpul kompak, turun rahmat dari Allah, kasih sayang buat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maulid malam ini ada bekasnya, ada atharnya. Senantiasa Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita berkumpul kembali hari ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup,
saya kemari beserta rombongan para guru, jamaah, ibu-ibu, dan bawa produk namanya madu asli murni dari Sumatera, mereknya madu Bang Tile. Ada foto saya kemari bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada standnya di sana itu, ibu beli itu untuk pembebasan lahan di depan rumah saya tuh ada 3.000 meter saya lagi bebasin. Beli itu sama aja buat bebasin. Ayah Haji Oma udah langganan kok minum madu itu 40 botol kalau tiap bulan itu. Beliau raja dangdut, Ayah Haji Oma Irama, kenal kan ya? Oma Irama kenal ya, itu minum madu gituan, masya Allah, sampai begini-begini nyanyi, kuat banget. Saya tanya kenapa itu begitu? Dia nyari ujung gitarnya nggak ada, buntung soalnya. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman ya, buat ibu bapak yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau nggak bawa duit minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, tradisional silakan. Itu enak buat stamina. Nah, saya minum itu mulu makanya disebut atlet. Iya, saya kayak atlet antara tulang dan kulit gini deh. Dan insya Allah girang banget kok lo. Ya, doain saya biar gemuk, biar sehat kok. Nah, kalau gemuk bukan atile jadi tolek, dah ini aja. Masya Allah, guru-guru kita doain biar sehat semua, panjang umur, berkah, ilmunya manfaat buat kita semua. Udah 11:30, besok juga saya belum makan, lapar banget ini. Kalau ada siapa Haji Heri ya siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Kan ngingetin, kasih tahu doang, takut lupa ya barangkali ya. Dah ya, ibu ya dah. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatin semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti guru kita yang akan memimpin doanya. Ya Bu, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih dari saya. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak caranya ya. Itu aja, ngingetin doang kok. Iya. Dah, ini aja Bu ya. Dah. Insya Allah kita ketemu dari waktu dan lain kesempatan. Doain saya biar sehat, semua pada sehat, berkah. Amin. Dan insya Allah apa yang kita niatkan yang baik semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.